Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alimi ay hada adabul muta'alim. Utawi iki iku tata kramane wong kang belajar. Lil muta'alimi iku kedue wong kang belajar adabun utawi adab. Binafsihi ing dalem awak dhewene muta'alim wa adabun lan adab. Ma ustadihi sertane ustate muta'alim wa adabun lan adab. Ma ikhwanihi sertane koncone muta'alim. Ama adabuhu anapun utawi adabe muta'alim binafsihi ing dalam awak dhewe muta'alim. Fakati rotun mongkoh iku akeh minha iku setengah saking kathirah tarkul ujub utawi ninggal ujub. Nanti kita jelaskan. Wa min halan iku setengah saking adabul muta'alim at-tawadu'u tawadu. Wasideku lan jujur. Liyakuna supaya ana sapa muta'alim iku mahbuban den demeni mauthuqan tur kang den rinduhkan sapa bihi muta'alim. Wa min halan iku setengah saking adab ayakuna yen to ana sapa muta'alim iku wakuron wong kang anteng. Anteng itu bagaimana? Anteng itu maksudnya adalah hatinya tenang, gak banyak gemrungsung, gak banyak mikir selain bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana bisa mendapat ilmu. Fi misyatihi ing dalam tingkah mlakune muta'alim. Khodon turkang ngrekso tarfahu ing peningale muta'alim. Tarfahu ing peningale muta'alim. Anin nadari saking ningali ilal muharramati maring perkara kang haram. Wa ayakuna lan yen to ana sapa muta'alim iku aminan wong kang amanah. Amanah alama ing ngatasi perkara utia kang den paringi sapa muta'alim hu ing ma minal ilmi saking ilmu fala yajibu mongko ora wajib bi khairi ma kelawan liyane perkara ya'rifu kang fala yajibu mongko ora wajib sapa muta'alim bi khairi ma kelawan liyane perkara ya'rifu kang ngerti sapa muta'alim ing ma. Wa amma adabuhu anapun utawi adabe muta'alim ma'a ustadihi sertane ustate muta'alim. Faminha mongko iku setengah saking adab ayat takida yento yakini sapa muta'alim ana fadlahu sak temene keutamaane ustad iku akbaru luwe gede min fadli walidayhi tinimbang keutamaane wong tua lorone muta'alim. Alaihi ing atase ustad, ngalake ing atase ustad. Lianahu krana satemene ustad iku yurabbi dedek atau ya mendidik sapa ustad ruhahu ing ruhe muta'alim. Wa min halan iku setengah saking adab al khudu'u utawi andap asor amamahu ing dalem ngarepe ustad wal julusu lan longgo fidarsihi ing dalem panggon ngulangi ustad atau fidarsihi ing dalem mulange muta'alim. Bil adabi kelawan adab wa husnil ishoi lan bagus-baguse nengklengake
ilama maring perkara yakulu kang ngucap sapa ustad hu ing ma. Wa min halan iku setengah saking adab tarkul mizahi ninggal guyonan walayam dahalan yen to ora ngelem sapa ustad sapa muta'alim khairahu ing sakliyane ustad minal ulama saking pira-pira ulama bihadratihi ing dalem ngarepe ustad mukhafatan krana wedi ayafhamu yen to mahami sapa ustadu hu ustade mualim muta'alim anahu sak temene muta'alim iku yadzummuhu madoni sapa muta'alim hu ing ustad. Wa min halan iku setengah saking adab ala yasudda yen to ora nyegah sapa muta'alim kefailan ala yasudda yen to ora nyegah ing muta'alim al haya apa al hayau isin anisuali saking takon ama saking perkara layak arifu kang ora ngerti sapa muta'alim hu ing ma. Wa amma adabuhu anapun utawi adabe muta'alim ma'a ikhwanihi sertane koncone muta'alim. Faminha mongko iku setengah saking adab ihtiramuhu utawi melehake atau mulyaake ikhwan. Watarku ihtiqari wahidin lan ninggal ngino-ngino wong siji minhum saking ikhwan. Watarkul isti'la'i lan ninggal guneman sombong alaihi mengatase ikhwan. Wa min halan iku setengah saking adab alayas khoro yen to ora geguyu sapa muta'alim bibati fahmi kelawan kendone pemahaman minhum saking ikhwan. Wa ala yafrahalan yen to ora bunga sapa muta'alim ida wabaho ing dalem nalikane milih-milih sapa al ustadu ustad ba'dul qasirin ing sebagiane pira-pira wong kang kenduh akalih. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono Allah yaskhara ila akhirih iku asbabul bakhdi jadi sebab benduh atau benci wal adawati lan permusuhan. Jika kemarin kita menjelaskan tentang adabnya seorang ustadz, maka sekarang kita menjelaskan tentang adabnya seorang santri secara spesifik. Setidaknya dalam apa yang kita baca, adab seorang santri di sini ada 3 macam. Adab yang pertama adalah bagaimana adab seorang santri kepada gurunya. Yang kedua, bagaimana adab santri kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, bagaimana adabnya santri kepada kawan-kawannya. Kemarin kita punya jargon man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak beradab meski pinternya bagaimana dia tidak punya ilmu. Karena bagaimanapun pinternya kalau nggak punya adab, orang nggak mau akan pakai dia. Orang nggak mau dengar apa ucapannya. Itu jika tidak punya adab. Maka adab paling utama. Oleh karena itu, sebagai santri kita ini
harus menjaga 3 adab yang harus kita lakukan sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini. Adab pada diri sendiri, adab kepada guru, dan adab kepada teman-teman. Nah, bagaimana adab kepada diri sendiri? Banyak adabnya. Amma adabuhu fi nafsi fakathiratun minha tarkul ujub. Sebagian daripada adab bertata krama untuk diri sendiri adalah meninggalkan ujub. Ujub itu apa? Ujub itu adalah membanggakan diri. Contohnya bagaimana? Aku loh lebih pintar dari kamu. Aku loh lebih banyak sholatnya dari kamu. Aku loh. Jadi banyak. Kalau sudah semacam itu ujub, meski tidak diucapkan, hanya rasa. Kalau sudah merasa aku loh lebih, itu namanya ujub. Apa bedanya dengan sombong? Sombong itu merasa segalanya. Sombong itu merasa memiliki segalanya. Kalau ujub itu bangga terhadap diri sendiri. Aku bisa. Aku dan lain sebagainya. Maka kemarin kita lawan daripada sifat ujub ataupun takabur ataupun juga sombong, itu lawannya adalah sifat tawadu. Ganti dengan sifat tawadu. Bagaimana? Aku duduk sopo. Ora sopo. Orang duwe opo. Aku bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Itulah yang kita ganti. Rasa itu. Menggantikan sifat ujub. Jadi kalau kita bertata krama pada diri kita sendiri harusnya menghilangkan sifat ujub. Tadi sifat ujub sudah disebutkan. Dan merupakan dari adab seorang santri kepada dirinya sendiri adalah tawadu. Dia harus punya sifat tawadu. Apa tawadu itu? Tadi sudah disebutkan. Rendah hati. Tadi ciri-cirinya orang rendah hati itu bagaimana? Tidak pernah mengakui apa yang diperbuatnya meskipun perbuatan itu baik. Semuanya diakui bahwa apa yang dilakukan dalam hal baik itu adalah dari Allah. Tadi aku nggak iso opo-opo tadi. Yang bisa siapa? Allah. Yang bisa ngaji semacam ini Allah. Yang bisa ranking 1, yang ngasih Allah. Yang memberi derajat, yang memberi jabatan Allah. Jadi nggak perlu disombongkan, nggak perlu dibanggakan dalam jiwa. Itu tawadu. Selanjutnya, adab seorang santri pada dirinya adalah as-sidqu. Jujur. Jujur itu termasuk sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat ini, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan bahkan khairul anam. Sebagai manusia yang paling baik di muka bumi. Kamu lihat dalam sebuah hadis. Hadisnya hadis qudsi. Allah katakan, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflak. Dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah itu mengunggulkan derajatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah tadi? Allah mengatakan, kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, gak aku ciptakan falak ini atau alam ini, gak akan aku ciptakan. Itu demi menghormati Nabi Muhammad. Karena sifatnya mulia. Memiliki sifat apa tadi? Siddiq. Kalau kamu lihat nanti di Aqidatul Awam, di Tijanud Durori, yang kelas 1 pakai Aqidatul Awam. Ya. Aqidatul Awam itu loh. Abda'u bismillah ya. Iya kan?
pakai Aqidatul Awam. Kelas 2 pakai Tijanud Durori sudah. Ya kan? Kamu lihat di sana, sifatnya Nabi itu ada 4 yang wajib. Ya enggak? Pertama, Siddiq. Yang kedua, yang ketiga, tabligh. Yang keempat, sifat Siddiq itu sifatnya Nabi. Maka seorang santri, seorang murid harus punya sifat Siddiq biar menjadi mulia. Walaupun tidak seperti Nabi. Jujur pada diri sendiri ini. Jujur pada diri sendiri bagaimana? Kalau kamu nggak ngaji, harus katakan pada dirimu bahwa kamu nggak ngaji itu kamu maksiat. Kalau kamu maksiat, katakan bahwa itu nggak diperbolehkan. Itu jujur. Jangan membela diri. Allah sekali-sekali nggak ngaji nggak masalah. Allah nggak apa-apa pacaran sekali-sekali. Allah cekel-cekelan. Nah itu yang malah ngeri. Sekali-sekali nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang tahu. Nah ini yang biasanya orang nggak jujur. Padahal dia tahu itu haram. Kebanyakan orang tahu masuk neraka itu karena tidak melakukan apa yang diketahuinya. Ayo. Salah satu yang tidak manfaat ilmunya, ciri-cirinya adalah yang sudah tahu tidak dilakukan. Perkara haram sudah diketahui kok dilakukan, nggak ditinggalkan. Sholat apik kok nggak dilakukan, justru ditinggalkan. Nah itu namanya apa? Tidak mengamalkan lam yakmal bima yu'lam. Nggak mengamalkan tentang apa yang diketahui. Tandanya ilmunya tidak manfaat. Nah, ayo coba dipetani, dirabah dirinya sendiri. Sudah mengamalkan ilmu belum? Nah, habis ini tanamkan sifat siddiq ke dalam jiwa. Harus jujur pada diri sendiri. Dan jujur kepada orang lain. Insya Allah mulia. Meskipun ada hadis yang mengatakan qulil haqqu walau kana murron. Jujur itu pahit. Tapi harus dikatakan. Ya, harus dikatakan. Biar apa? Biar kita memiliki sifat yang mulia. Nah, salah satu kejujuran adalah ketika kamu bertransaksi. Ke kantin, kamu ngambil apa harus dibayar. Harus dibayar. Ngambil berapa jumlahnya harus dibayar semua. Nggak boleh ngambil 7, bayar 4. Nah, meskipun yang kumil nggak ngerti, meskipun kawanmu nggak ngerti, Allah tahu. Nah, harus jujur. Nah, begitu juga nanti kepada orang tua. Jujur. Pripona kabare teng pondok. Kamu baik-baik saja, mah. Padahal nggak baik-baik saja. Wong nggak ngaji. Berarti nggak jujur. Ya nggak? Nggak jujur. Seorang santri harus punya sifat jujur. Itu yang utama. Itu yang utama. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Nabi, jujur kepada Allah, jujur kepada negara ini. Itu santri harus punya sifat jujur. Nah, batas santri kita kapan? Pertanyaannya. Nggak ada batasnya. Saya yang sudah seperti ini masih merasa santri. Jadi jangan pernah ada batas untuk menjadi santri. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sebab apa? Kalau kita merasa bahwa diri kita santri, kita punya kiai, besok kiai kita akan membawa kita ke syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Anda sudah mengatakan aku tidak lagi santri, ya sudah putus hubungan antara kamu dengan gurumu, dengan kiaimu. Naudzubillah. Jadi batasannya santri itu sampai kapanpun.
Dengan demikian sampai kapanpun kita harus punya adab ini. Paham? Oke, sidik. Kalau kita punya sifat sidik, seorang santri punya sifat sidik, punya sifat tawaduk, maka liyakuna mahbuban mautsuqan bih, maka santri tersebut itu akan dicintai oleh siapapun. Oleh kiainya dicintai, oleh kawannya dicintai, oleh masyarakatnya dicintai, oleh Allah dicintai, oleh Nabi dicintai. Tidak hanya dicintai tapi dirindukan oleh kiainya. Mana ini, mana? Kok nggak datang-datang si A ini? Itu kalau dicintai begitu. Ketika mau keluar dari pondok, jangan keluar dulu ya, Le. Di sini dulu sementara. Itu saking rindunya, saking sayangnya kiai kepada kita. Nah, nggak disayangi, ya sudah kamu keluar aja nggak apa-apa. Ketika kita izin keluar itu. Makanya kalau santri kok kemudian ditahan untuk nggak boleh keluar pondok dulu oleh kiai, ikut toh sami nawa atau nah. Itu kecintaan kiai kepada kita, kerinduan kiai kepada kita. Satu ketika nanti kalau kamu pulang, begitu, lantas kemudian kamu datang ke rumah yai. Wah subhanallah, kamu dirindukan. Senang nggak? Caranya apa? Punya sifat tawaduk, punya sifat siddiq, jujur. Wa minha ayakuna waquran fi misyatihi. Seorang santri itu manakala dia belajar harus anteng. Anteng itu gimana maksudnya? Bukan tidur terus duduk terus tidur, bukan itu. Anteng itu maksudnya pikirannya aja loh. Nggak mana. Sudah nggak usah dipikir yang di luar pengajian itu, nggak usah dipikir. Nggak usah mikir nanti saya dapat jodoh enggak sih. Nggak usah mikir nanti saya bisa makan nggak sih kalau saya mondoknya lama-lama. Nggak usah juga mikir nanti saya rezekinya bagaimana kalau mondok terus. Nggak usah mikir. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sebab Allah yang ngatur rizki kamu sudah ditetapkan. Bahkan hewan melata yang notabene tidak bisa, kita lihat seolah-olah tidak bisa makan, tapi bisa makan. Contohnya apa? Hah? Cacing, oke. Laba-laba itu. Kamu pernah cermati laba-laba enggak? Laba-laba itu makannya apa? Hah? Serangga? Hah? Kok sawang? Makanannya adalah hewan yang terbang. Dia punya sayap tidak? Kok bisa makan? Itulah Allah. Allah ciptakan laba-laba punya jaring laba-laba. Apa yang nyangkut di jaring tersebut, itu yang jadi makanannya. Itu wa ma min dabatin ila 'alallahi rizquha. Kalau laba-laba saja yang notabene tidak punya sayap bisa makan, kamu yang punya tangan dan kaki, punya kesempurnaan mata dan mulut, kok nggak yakin bisa makan? Itu berarti meragukan Allah. Jadi nggak usah mikir, wes konsentrasi saja, ilmunya kita cari, ilmunya kita simpen, nggak usah mikir kemana-mana. Wong kemarin sudah di awal kita sudah mendengar apa kata Imam Syafi'i, apa kata hadis Nabi. Kata Imam Syafi'i, mangkana yuridullahu khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang diharapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, ia dipintarkan dalam masalah agama. Ingat kata Nabi, wa man tafaqquhu fiddin yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang pintar agama, dia akan diberi rizki oleh Allah dari arah-arah yang tidak terduga-duga. Awakmu nggak kerja, nek dikehendaki oleh Allah untuk kasih rizki,
Bisa enggak? Itu Allah. Itu Allah. Kiai bisa membangun pondok semacam ini, itu karena Allah. Apa kerjanya kiai? Enggak ada kan? Ini datang bantuan dari pemerintah, datang bantuan dari seseorang. Saya dulu nggak yakin bisa bikin panti asuhan semacam ini. Ini habis hampir 400 juta. Saya hanya punya uang 30 juta. Itu untuk mondasi aja masih kurang. Tapi kemudian orang melihat bahwa ini adalah perjuangan. Orang semua banyak yang nyumbang. Akhirnya jadi 2 lantai. Kamu bisa ngaji di sini. Ya. Nah, itu. Jadi wa ma min dabatin illa 'ala wahiris. Wah, kalau Allah berkehendak, maka Allah akan memudahkan segala hal. Oke. Nggak usah mikir kemana-mana. Berjuang. Belajar betul-betul. Seorang santri harus punya sifat itu. Kemudian, santri itu harus memejamkan matanya. Tidak membuka matanya untuk maksiat. Kamu memang sekarang tidak ada sekat nih di antara kamu laki-laki dan perempuan. Tapi hatimu lah yang jadi sekat. Kamu ketika melihat mereka, melirik mereka, jangan melirik dan melihat. Kenapa nggak boleh? Itu hatimu yang apa? Ya. Nah, hatinya apa? Matanya itu dipejamkan untuk melihat perkara yang haram. Saya pernah cerita, ya enggak? Ada seorang gadis cantik jelita. Gadis ini sangat menjaga dirinya dari perkara-perkara maksiat. Di rumah saja. Tapi satu ketika orang tuanya meninggal. Lantas kemudian dia tidak mau, dia harus belanja ke pasar. Mau tidak mau dia harus belanja ke pasar. Berjalan dia dari rumah ke pasar. Terus pulang dia dari pasar ke rumah. Di tengah perjalanan pulang ke pasar, dari pasar ke rumah, dia disuit-suiti seorang laki-laki yang duduk-duduk di bibir atau di pinggir jalan. Makanya hati-hati nih. Kamu jangan pernah duduk-duduk di pinggir jalan yang nggak ada gunanya. Ada gunanya apa? Nengoki bokongnya perempuan. Itu sebab inilah kemudian perempuan itu ketika disuit-suit, wit gitu. Cantik. Nah itu diparani sama gadis ini. Didatangi orang yang nyuit-nyuit, yang ngomong cantik itu. Didatangi. Anda apa, Mas? Kok kamu nyuit-nyuiti saya? Kok kamu seolah-olah ngejek saya cantik begitu? Ya bukan ngejek, tapi memang betul cantik. Laki-laki itu yang disamperi itu, yang didatangi itu ngomong, aku demen, aku seneng dengan bokongmu. Langsung ngomong kayak gitu. Langsung habis itu perempuan ini pulang bawa pisau, dibelah bokongnya, dikasihkan oleh laki-laki itu. Masya Allah. Awakmu wani ngono? Hah? Nek kamu ngomong cantik, wow, gluget. Kesenangan itu. Hati-hati. Ini loh perempuan yang afifah. Perempuan yang terjaga dari maksiat. Keluar sedikit kok disuiti, kok kemudian dikatakan kenapa kamu nyuiti saya? Aku demen karo bokongmu. Disobek bokongnya, kasihkan. Bukan ininya ya. Ininya dagingnya itu dibelah sama dia, dikasihkan sama laki-laki itu. Laki-laki itu nangis sehingga jadi tobat. Insyaallah. Belum. Makanya Mas jangan duduk-duduk di jalan. Sebab apa? Matamu nanti jelalatan, katanya wali
matanyo, ya. Itu jelalatan. Seorang santri jaga matanya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jaga matanya. Kenapa? Kemarin kita sudah mendengar cerita kenapa Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadi mulia dan menjadi orang yang pintar setelah Nabi Muhammad SAW. Ana Madinatul Ilm wa Ali Babuha. Itu pengakuan Nabi. Sebab apa? Beliau tidak pernah melihat apa? Alat kelaminnya. Nggak pernah melihat maksiat. Seperti perempuan ini tadi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan panjenengan juga seperti itu. Ya, jaga matanya, dijaga matanya. Nah, salah satu daripada adabnya seorang santri adalah memejamkan matanya untuk maksiat. Dengannya jangan pernah nonton film apa namanya? Film porno. Ya, jangan pernah. Kemudian wa yakuna aminan alama utia minal ilm. Selanjutnya adab daripada seorang santri untuk dirinya sendiri adalah harus amanah dalam apa yang diketahuinya. Bagaimana amanah kepada apa yang diketahuinya? Caranya adalah mengamalkan sedikit atau banyak apa yang diketahui. Contoh tadi ini kita tahu bahwa kalau melihat perempuan itu nanti maksiat. Itu harus dijaga. Harus diamalkan. Dijaga matanya. Tadi tawaduk. Kita harus isi hati kita dengan sifat tawaduk. Tadi sidik. Mulai dari sekarang kita harus jujur dengan diri kita sendiri dan orang lain. Termasuk jujur pada diri sendiri adalah nek aku ngomong saat guruku, kiaiku ngaji, itu salah atau tidak, kamu harus jujur dalam hatimu. Ya. Wa ma adabu ustadihi. Adapun adabnya seorang santri kepada ustadznya. Faminha ayat takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi. Adabnya seorang santri kepada ustadznya atau gurunya atau kiainya adalah dia harus yakin bahwa gurunya itu lebih utama daripada ibu, ayah. Dalam hal apa? Dalam hal membimbing kebaikan ilmu dan spiritual emosionalmu. Paham? Jadi ketika gurumu itu meminta kamu untuk beradab, ikuti. Ya, yakini bahwa apa yang dipinta oleh guru untuk kamu beradab dan lain sebagainya, belajar dan lain sebagainya, itu baik untukmu. Kemarin saya sudah klasifikasi. Apa bedanya sayangnya orang tua dengan sayangnya guru kepada kita. Iya kan? Kalau orang tua itu sayang hanya melihat dohirnya saja. Betul? Nek awakmu sakit, itu orang tua akan lihat kamu sakit. Oh sakit, disayang kamu. Nek kamu tambah gede, dibelikan baju yang gede. Betul? Tapi kalau guru bukan hanya itu. Guru itu melihat bagaimana akhlak murid-muridku. Bagaimana ibadah murid-muridku. Bagaimana kepintaran murid-muridku. Itu yang dilihat oleh guru. Sehingga kemarin saya ngomong, kalau seandainya murid-muridnya itu bodoh, beliau sedih. Seandainya murid-muridnya nggak mau sholat, beliau sedih. Seandainya murid-muridnya pacaran, beliau sedih. Tapi nek wong tuamu, piye? Nek kamu pacaran, bagaimana? Alhamdulillah anakku wis payu padahal isih pacaran.
Haram lo pacaran, tapi orang tuamu ngomong, alhamdulillah anakku wis payu. Kadang-kadang banyak tuh orang tua yang justru kemudian mendukung anaknya untuk pacaran. Kalau nggak di pondok itu loh, lihatan. Dok, kok awakmu nggak duwe pacar dewe itu piye? Padahal lu cantik loh. Lihat itu tetangga itu loh kok anaknya sudah punya pacar, kamu kok nggak belum itu? Cari pacar. Gitu ya. Nggak ngerti wong tua semacam itu. Padahal itu sesuatu yang haram. Sebaliknya kalau kiai melihat kamu pacaran itu nangis. Kenapa? Kamu kalau pacaran itu melanggar larangan Allah atau mengerjakan larangan Allah. La yadkhulul jannah ad-dayus. Jadi orang tuamu kalau menyuruh kamu itu pacaran itu tandanya adalah dayus, germo. Germo itu kan nawar-nawarkan itu. Ya. Itu begitu kawan-kawan. Jadi beda. Sehingga kamu harus menghormati gurumu. Kalau dalam hal 3 hal tadi. Apa tadi? Ketika gurumu menunjukkan kepada keilmuanmu, maka kamu harus ikuti. Contohnya bagaimana? Wong tuamu pingin kamu pulang, nggak mondok lagi. Tapi kiaimu ngomong kamu di sini saja. Mana yang kamu dahulukan? Kiai. Karena kiai tahu kapasitasmu, kapasitas keilmuanmu. Lu kok masih belum pintar kok udah pulang. Nanti kalau di rumah itu nanggung. Pintar nggak pintar, bodoh ya nggak bodoh. Akhirnya nggak bermanfaat. Tunggu. Di pondok dulu. Tunggu pintar baru pulang. Itu begitu. Kalau kiai-kiai dulu itu, ukuran murid-muridnya lulus itu bukan ijazah, bukan selesainya sekolah. Apa? Kebisaannya dalam ilmu, kebisaannya menjaga dirinya, kebisaannya melakukan ibadah tanpa diperintah. Itu santri akan dilihat oleh gurunya semacam itu. Manakala santri bisa, ilmunya pintar dilihat, kemudian ibadahnya sudah bagus dilihat oleh kiai. Terus kemudian apa lagi? Hah? Bisa menjaga dirinya, itu dianggap lulus. Ya, dianggap lulus. Contoh sering saya cerita, bagaimana ada seorang kiai, itu punya santrinya diminta untuk pergi ke pasar. Ya kan? Kamu pergi ke pasar sana. Kamu nanti kalau sudah di pasar, cari orang yang lebih hina dibanding kamu. Cari sesuatu yang lebih hina dibanding kamu. Sing jenenge santri, sami'na wa ato'. Nah, berangkat dia ke pasar, nyari seseorang dan sesuatu yang lebih hina dibanding dia. Sampai di pasar, santri ini melihat orang gila. Kemudian di dalam hatinya, dia mengatakan orang gila tak lebih bagus atau tak lebih jelek dibanding saya. Saya lebih jelek daripada orang gila. Kenapa begitu? Artinya hatinya dia atau pikirannya dia mengatakan bahwa kalau orang gila itu nanti ketika di akhirat nggak dihisap, langsung masuk surga. Lah saya harus dihisap mempertanggungjawabkan dosa saya. Berarti api sopo? Api wong gila. Karena enggak dihisap. Wah enak. Ya enggak? Enggak dihisap. Salah satu kemuliaan daripada orang yang mulia itu masuk surga bighairi hisab. Contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka dijanjikan oleh Nabi, dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Enak enggak? Jadi besok dari padang mahsyar itu langsung loncat, enggak melewati apa? Siratal mustaqim itu. Enggak usah melewati jembatan di apa? Ya sirat itu. Enak. Lah iku wong gila kayak ngono. Enak enggak itu? Akhirnya dia mengatakan itu.
Saya tidak lebih baik dibanding orang gila. Jalan lagi, ketemu dengan ibu-ibu, menjajahkan dagangannya tapi dengan tipu-tipu. Jajakan barangnya dengan tipu-tipu. Bagaimana? Ibu itu mengatakan bahwa barang yang akan dibeli oleh seseorang itu telah ditawar sebelumnya. Ada orang datang ke sana menawar lebih daripada tawaran orang yang telah datang. Padahal bohong. Diketahui oleh santri ini bahwa ibu itu baru buka toko. Bagaimana bisa ditawar oleh orang yang baru buka toko? Yang datang di situ ini orang yang menawar. Sebelumnya belum ada, tapi katanya sudah ada yang pernah nawar lebih daripada harga tawaran. Dia katakan ibu ini berbohong, tapi orang ini, santri ini mengatakan, aku tidak lebih baik dibanding ibu itu. Meskipun ibu itu penipu. Kenapa? Ya karena ibu itu juga mencari untung dalam berdagang. Walaupun dengan cara tipu-tipu. Itu katanya masih lebih baik daripada nyolok. Itu begitu. Datang lagi dia berjalan, bertemu dengan anjing. Anjing itu makan sampah, makan di lubang sampah, makan di tempat pembuangan sampah. Hina tidak? Tapi katanya santri ini mengatakan, tidak, aku tidak lebih baik daripada anjing yang makan sampah. Akhirnya bagaimana? Dia balik lagi ke kiai dan mengatakan, Yai, ngapunten. Maaf Yai, saya ketika diperintahkan oleh Yai ke pasar untuk mencari orang yang lebih hina dibanding saya nggak temukan. Nggak temukan. Nek awakmu piye rek? Dok, kamu cari orang yang lebih hina dibanding kamu. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, ning sampingmu itu loh. Kamu anggap jelek. Karena apa? Sifat ujub tadi, sifat sombong juga. Ya. Nah, ini santri ini kawan-kawan dianggap oleh kiainya menjadi santri yang lulus dan boleh pulang. Oleh karena itu, manakala kamu nanti ditahan oleh yai, kamu sudah kelas 3, kok kamu nggak boleh pulang ke rumah, itu manoto. Sebab apa? Sebab kiai itu tahu kapasitasmu. Kapasitas keilmuanmu bagaimana, kapasitas emosionalmu bagaimana, kapasitas spiritualmu, ibadahmu bagaimana. Kan banyak santri meski santri tetapi ketika adzan nggak berangkat. Kan banyak santri daripada santri ketika ada kebaikan nggak mau melakukan. Itu ditahan oleh kiai. Nanti kalau sudah bisa berjalan dengan sendirinya, boleh kamu pulang. Itu begitu dulu. Jadi bukan apa? Lulus SMP atau dapat ijazah. Tapi lebih daripada itu, kekompletan tadi itu. Spiritual, emosional, dan intelektual. Itu harus sebuah sempurna. Baru boleh pulang. Makanya saya dulu ketika mondok, sama. Takut ketika yai nggak boleh mulangkan, ketika yai nggak kasih izin saya pulang. Tapi saya kan punya trik. Bagaimana triknya? 12 tahun saya mondok itu, saya pulang, izin pulang, triknya bagaimana? Yai, pulau bade ngelamar tiang. Badhe nikah yai. Nah yai waktu itu responnya alhamdulillah. Loh karo sapa? Kalih lari amanah yai. Loh santriku dewe. Katanya gitu kayak Jamal itu. Akhirnya beliau itu langsung masuk ke kamar nulis amalan. Dikasihkan ke saya. Nanti ini baca, manakala kamu setelah akad pegang kepala istrimu baca ini 3 kali. Diperbolehkan. Jadi manakala saya waktu itu tidak izin pulang untuk nikah, nggak boleh pulang. Dan saya harus di sana. Dulu saya ketika masih mondok usia seperti kamu,
tamat SMP, mau tamat SMP seperti Mbak Tara ini, itu takut. Setelah ini saya ini lulus, apa yang saya miliki? Ilmu dan spiritual dan emosional. Takut. Nek kamu bagaimana? Yes, alhamdulillah dilina lulus. Cari SMK yang ceweknya cantik-cantik katanya. Cari SMK atau SMA yang cowoknya ganteng-ganteng. Jangan, nggak perlu banget. Saya dulu nggak begitu. Takut pulang. Nah setelah ini mau kemana gitu. Saya masuk ke Mu'alimin. Sama di Mu'alimin juga sama. Setelah lulus Mu'alimin bingung. Bingung cari tempat yang bagus bagaimana. Untuk kemudian menunjang 3 hal tadi. Spiritual, intelektual, emosional. Saya masuk Mu'alimin, setelah lulus Mu'alimin, pingin ke Jakarta. Ke Syarif Hidayatullah. Yai Sanjang. Sudah di sini saja. Saya baru buka perguruan tinggi. Jadi kuliahnya di situ dari MTS sampai kuliah. Nah kamu harus begitu dong. Ketika Yai nggak ngizinkan kamu jangan pindah, jangan keluar. Karena Yai ku tahu. Ini sampaikan ke orang tuamu. Ya, salah satunya kalau di dalam bait nadom daripada